punya kecenderungan untuk mewariskan kekuasaan. Seperti yang juga terjadi di era Orde Baru. Nepotisme gitu. Nah, sekarang juga kita mengalami hal yang sama, ya. Bahkan ini menurut saya jauh lebih, kalau untuk kasus ini ya. Kalau yang lain itu masih mengatakan ini masih di bawah Orde Baru sih semua gitu ya. Masih betis 11. Nah, ya kalau soal dinasti ini jelas jauh lebih parah dibandingkan dengan Orde Baru. Oke, saya ingin stop di situ. Berarti praktek dinasti yang dilakukan pemerintahan Pak Jokowi lebih parah daripada... Lebih parah kalau soal ini. Kan ada beberapa cerita yang saya sebutkan tadi, kan pembangunan fisik, ya, kemudian juga soal kriminalisasi, ya. Tapi kalau berhubungan dengan dinasti ini, jelas Pak Jokowi lebih unggul dari Soeharto. Lebih unggul itu berarti sama lebih parah? Ya, lebih unggul ya jelas lebih parah kan, kalau konteksnya. Kalau dia nilai untuk dinasti, nilai Jokowi itu dinasti 10. Itu yang saya sebut ini sempurna. Contoh dari sempurna yang disebut dengan dinasti politik. Loh, kamu terlalu dendam kali Rai, kagak. Kita bisa rasionalisasi kok. Saya mau tanya dulu Bung Rai ini, karena nanti orang bilang Bung Rai dendam, tapi saya sendiri melihat enggak. Terus kalau misalnya dinasti politik yang Bung Ray katakan ini dilakukan Jokowi dalam bentuk yang sempurna, bagaimana kalau kita membandingkan kalau misalnya Ibu Mega dengan Puan, SBY dengan AHY? Nah, beda. Kan begini, makanya kan kita harus merujuk ke ide kita tentang apa yang disebut dengan dinasti. Toh kita pernah maknanya dulu. Sehingga dengan kita bisa ukur. Makanya saya mengatakan ini saya tidak dalam kondisi dendam, justru ide yang pernah kita bayangkan itu adalah contoh sempurnanya aja di keluarganya Pak Jokowi, itu maksud saya. Nah, apa yang kan bangsa ini pernah ngaturnya. Dulu kita memperkenalkan namanya Pilkada tahun 2005. 2005 sampai ke 2010 marak sekali itu yang disebut dengan dinasti. Nepotisme itu anak, ayah, suami, macam. Bangsa ini resah. Nggak mungkin dong Pilkada kita buat demi tujuan untuk melegalisasi keluarga semua masuk politik itu. Bukan untuk itu pilkada ini kita buat kan, istilah kita saat itu raja-raja kecil kan, gitu ya, istilah yang beredar saat itu gitu. Nah, akhirnya karena desakan civil society, banyak masyarakat, dibuatlah aturannya, undang-undangnya yang mengatur bahwa ya ada ketentuannya itu di undang-undang itu, Undang-Undang nomor 8 2015 ya, pasal 7 huruf R, ya, satu tingkat ke bawah, satu tingkat ke atas, ke samping, kiri, kanan, tidak boleh ikut serta di dalam kekuasaan yang bersifat elected official selama satu orang dari Sabang ke keluarga itu berada di dalam kekuasaan yang bersifat elected official gitu. Itulah makna dari dinasti politik. Itu makna dinasti. Tolong itu bukan makna yang saya buat-buat ya. Bukan. Di undang-undang itu dinyatakan begini, Pak Rosa. Saya bacakan aja supaya lebih tegasnya ya. Jadi dinyatakan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah itu tidak dapat dicalonkan karena adanya kemungkinan konflik kepentingan. Apa yang disebut dengan konflik kepentingan itu dijelaskan di pasal penjelasannya. Cara itu tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping, yaitu ayah, ibu mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu, kecuali telah melewati satu jeda masa jabatan. Jelas ya? Jelas itu di undang-undang. Jadi berdasar itulah saya katakan Pak Jokowi contoh sempurna dari apa yang disebut dengan dinasti politik. Kenapa saya katakan begitu? Sesuai dengan pasal yang pernah dibatalkan ini, kan sudah dibatalkan. Tapi idenya ada. Betul. Sudah pernah berkembang di kita dan sudah pernah kita praktekkan. Dan gitu pengertian masih kita pakai. Masih ada di sini gitu. Pak Jokowi anaknya ikut. Menantunya ikut. Pamannya dari Gibran di Mahkamah Konstitusi. Itu artinya adik iparnya di Mahkamah Konstitusi. Dan 3 siklus ini berurutan dalam proses calon presiden wakil presiden ini. Sempurna kan? Paman memutuskan pasal soal sedang dan pernah. Itu paman yang memutuskan. Dipakai oleh ponakan, direstui oleh bapak, dibantu oleh ipar dari anak. Nah, itu alias menantu dari bapak. Ditunjang lagi oleh saudara dari calon wakil presiden, anak dari bapak. Sempurna ya. Apa yang kita nggak sebut nggak sempurna sekali. Jadi kalau orang mengatakan kamu marah kali, dendam kali, apa yang saya harus dendamkan? Bahwa Pak Jokowi
membangun bangsa ini, kita semua senang, kita puji dia dalam soal itu. Jadi beda ya kalau orang bilang Ibu Mega punya juga dinasti Puan. Karena berdasarkan aturan inilah kita nggak bisa mengatakan Mega dengan Puan itu dinasti politik. Mega dengan Pak Karno itu dinasti politik. Bukan ya? Bukan. Kalau nanti misalnya sekarang nih dalam kondisi kayak begaran ya, SBY dengan AHY itu dinasti politik. Bukan. Tidak bisa disebut. Oke. Gitu. Pertama karena tidak bersifat elected official. Gitu. Salah satu di antara mereka kan. Hajang Puan yang di elected official, Ibu Mega enggak. Oke. Ya kan? Hanya sekarang menunjukkan anak AHY yang akan masuk ke elected official, sementara AHY-nya SB-nya enggak. Oke. Gitu. Dan sebagainya. Jadi rumusannya bukan itu ya? Tidak termasuk. Ya, kalaupun kemudian masuk kan udah lebih dari 1 periode. Sudah ada jeda waktu. Sudah ada jeda waktu sesuai dengan putusan ini gitu. Nah, oleh karena itu mereka tidak disebut sebagai dinasti politik, tapi lebih tepat disebut keluarga politik. Oh, sama aja misalnya kalau ada keluarga hobi olahraga. Keluarga olahraga. Oh, sama aja ya. Iya kan, keluarga artis, keluarga lawyer, keluarga gitu, aktivis gitu ya. Okay. Nah, kenapa dinasti ini jadi masalah? Karena ada yang disebut dengan konflik kepentingan. Kita tidak bisa menjamin orang tidak mempergunakan kewenangan yang ada pada dirinya untuk memenangkan struktur keluarganya ini gitu, yang masuk di elected official. Kalau ia pakai itu, 2 kesalahan terjadi. Kesalahan pertama adalah penggunaan kekuasaan yang pada dirinya untuk tujuan yang tidak diperkenankan oleh aturan. Yang kedua, si penikmat dari fasilitas yang diberikan oleh pejabat ini juga curang karena ia diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak sama dengan yang lain. Karena ia sudah mendapat keuntungan elektoral dari pejabat, keluarga yang jadi pejabat, yang memungkinkan dia dipilih orang tanpa upayanya sendiri. Ada sentimen anti dinasti yang kuat di tengah masyarakat. Apakah sentimen itu sudah ada? Oh, sebetulnya kalau kita lihat survei baik yang Kompas maupun SMRC, mereka mengkonfirmasi kepada kita, makin tinggi pemahaman orang dan informasi orang terhadap peristiwa di MK itu, makin tinggi ketidaksukaan orang terhadap dinasti. Jadi ini terhadap dinasti atau terhadap Jokowi? Dengan sendirinya akan ngimbas ke sana. Gitu. Yang penting itu kan pertanyaannya nggak dibuat. Apakah Anda suka dengan dinasti Jokowi? Orang nggak buat pertanyaan itu. Apakah Anda setuju dengan dinasti atau tidak? Ternyata makin tinggi pengetahuan orang, informasi khususnya terhadap satu, apa yang disebut dengan dinasti. Yang kedua, peristiwa di MK, makin tinggi juga penolakan orang terhadap apa yang disebut dengan politik dinasti. Seingat saya, SMRC itu mengatakan 75% mereka yang mengetahui tentu menolak dinasti politik. Kan tinggi. 75%. Jadi kalau ini dari saat itu informasi SMRC itu 30% yang tahu. Jadi kalau ini makin meningkat, ya otomatis ini kedua meningkat. Jumlahnya gitu. Nah, artinya apa gitu? Artinya ya, kalau kita kembali ke awal itu tadi yang saya sebutkan itu, kenaikan itu 7% itu di tengah orang makin sadar bahwa dinasti itu baik gitu. Itu kan pertanyaan kedua. Artinya kalau ini makin meningkat, yang 67 ini bisa pindah lagi nih gitu. Kalau mereka udah tahu kan gitu. Kita begini ini bukan mau mengatakan memilih A atau B atau C, tidak. Posisi kita semata-mata jangan sampai politik dinasti itu naik kelas. Dan merusak. Otomatis merusak. Karena merusak, maka kita mencegahnya jangan sampai naik kelas. Dan hari ini kita melakukan itu. Karena kita udah merasakan di daerah-daerah. Dalam catatan saya, Pak Pram Samad, itu ada di 117 daerah di seluruh Indonesia yang kekuasaannya berdasar dinasti. Apa keuntungannya bagi masyarakat? Tidak ada sama sekali. Karena apa? Karena setidaknya 16 dari 117 itu masuk penjara. Keluarganya. Ayah sama anak, macam-macam dan sebagainya. Oleh karena itu, kita harus cegah politik dinasti yang marak di daerah ini naik ke tingkat nasional, sebab jelas-jelas tidak ada politik dinasti yang menguntungkan bangsa. Politik dinasti menghancurkan bangsa ini. Gitu. Saya tambahkan, politik dinasti melahirkan perilaku korupsi. Itu yang sudah terbukti. Itu tali temali, Pak Prasamad. Makanya cerdas kita dahulu 98 itu merumuskan tolak KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme.
Sebab ini tali temali. Kalau Anda korup, biasanya berdasarkan kolusi dan nepotisme. Kalau Anda nepotis, itu akan berujung kepada korupsi. Nggak akan keluar dari tiga hal ini. Gitu. Oke.